Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh dengan NIM B2B021012. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam penilaian. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dan dosen pengampunya yaitu Bapak Iswahyudi Joko, SSI MPD. Kita langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, prinsip dalam penilaian secara umum. Yang pertama yaitu valid. Evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya dan sahih. Artinya, adanya kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukur dan sasaran ukuran. Lalu yang kedua, ada terbuka. Diartikan bahwa penilaian harus terbuka bagi siapa saja sehingga tidak ada hal-hal yang dirahasiakan dalam memutuskan hasil penilaian. Lalu yang ketiga yaitu penilaian yang tidak menguntungkan dan merugikan peserta didik karena latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan serta tidak dipilih kasih seperti itu. Lalu ada terpadu, yaitu penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran. Lalu ada kriteria, berarti penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Seperti itu. Lalu ada akuntabel. Di sini akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya itu sendiri. Lalu ada kooperatif. Nah, dalam kegiatan evaluasi, hendaknya kerjasama antara semua pihak, misal orang tua, guru, kepala sekolah, peserta didik sendiri, seperti itu, agar semua pihak ini merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Lalu ada objektif. Ini dilakukan secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan dari peserta didiknya itu sendiri. Lalu ada kontinuitas. Nah, yang pertama itu dalam kontinuitas evaluasi dilakukan secara kontinu, yaitu hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu-waktu sebelumnya, hingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Lalu yang kedua yaitu perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dimensi proses bahkan dari dimensi input. Lalu yang terakhir ada komprehensif, di mana dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek yaitu mengambil seluruh objek yaitu sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi itu adalah peserta didiknya itu sendiri. Lalu yang kedua, seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi baik yang menyangkut kognitif, afektif maupun psikomotor. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dalam penilaian secara komprehensif. Nah, prinsip totalitas merupakan prinsip yang melihat semua aspek, meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman ketulusan, terus kerajinan, sikap kerjasamanya, lalu dan tanggung jawab. Jadi semua aspek yang dievaluasi itu menyeluruh, baik yang besar maupun yang kecil. Lalu ini ada prinsip dalam penilaian secara kontinu, di mana kontinuitas artinya berkesinambungan. Nah, maksudnya ini evaluasi itu dilakukan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu dan tidak hanya dilakukan pada saat UTS atau UAS saja. Nah, prinsip berkesinambungan harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan dari siswanya, sehingga kegiatan dan unjuk kerja siswa dapat dipantau melalui penilaian. Nah, prinsip kontinuitas ini diperlakukan
diperlukan atas pemikiran bahwa pemberian materi pendidikan pada peserta didik tidak sekaligus, melainkan bertahap dan berproses seiring dengan kemampuan dan perkembangan dari peserta didiknya. Lalu, kesalahan utama yang sering terjadi di antara para pendidik adalah evaluasi yang dilakukan pada saat tertentu saja. Jadi seperti pada di akhir unit, pertengahan, dan atau di akhir suatu program pengajaran saja. Nah, akibat yang terjadi adalah minimnya informasi tentang peserta didiknya itu sendiri, sehingga ini menyebabkan banyaknya perlakuan prediksi pendidik dalam menentukan posisi mereka pada kegiatan kelasnya. Nah, dalam situasi ini dianjurkan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang kegiatan peserta didik di kelas. Nah, dan selanjutnya digunakan untuk menilai tingkat keterlaksanaan program seperti yang direncanakan. Evaluasi hasil belajar yang baik itu adalah dilakukan dengan terus-menerus atau secara kontinu. Nah, dengan evaluasi belajar yang dilaksanakan secara teratur atau kontinu dan terjadwal dan terencana, itu memungkinkan guru untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran kemajuan dan perkembangan dari peserta didiknya itu sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.